Bab 113. Iya kan? Ingat gak waktu sore pertama kita nikah dulu? Sebelum berangkat ke resepsi. Kita juga ngelakuin itu kan? Persis posisi kamu di atas kayak tadi. Nah, bentuk dada kamu dan perut sama sayang, waktu itu kamu lagi hamil asam. Hebat kan mas? Bisa tahu. Luar biasa memang ingatan suaminya. Aprilia sendiri saja lupa hal itu. Aprilia meraba perutnya sendiri. Benarkah ia tengah hamil? Sedangkan Boril mengangkat alisnya turun naik pertanda tebakannya tidak meleset. Ingatkan Boril untuk mengantar istrinya besok pagi ke dokter demi memastikan impiannya untuk punya anak lagi terwujud. Jangan khawatir ya Neng, biarpun nanti gelar AA bermasalah dan AA gak bisa melanjutkan cita-cita jadi dokter, AA pasti kerja supaya pengorbananmu gak sia-sia. Maafin AA ya Neng, maafin AA. Sebulir air mata menetes dari netra biru itu. Jadi benar adanya jika Fahri terancam batal menjadi dokter. Itu artinya segala macam jerih payah mereka akan menjadi sia-sia. Diskualifikasi, ancaman korupsi, bahasan itu terlalu tinggi bagi Riani yang hanya tahu sukses dan gagal saja. Sedangkan Fahri terancam gagal. Semuanya percuma termasuk pernikahannya. Selalu Riani tekankan pada diri dan hatinya, pernikahannya dengan Andika bersikap semu dan suatu saat nanti pasti akan berakhir. Namun kapan pastinya ia tak tahu. Hanya ada rasa nyaman ketika berada di tengah-tengah keluarga ini. Namun Riani terbiasa tak bermimpi indah sedari kecil. Ia berusaha tak terlena dengan kebahagiaan ini yang suatu saat nanti pasti akan terenggut darinya. Hanya satu yang dia ingat. Selagi Andika belum menceraikannya, Riani masih terikat dengan keluarga ini. Riani habis membersihkan dirinya. Menerima pesan dari Fahri membuatnya menangis dan ia putuskan untuk mandi. Perjalanan pulang dari Pangalengan ke Jakarta cukup membuat tubuhnya berkeringat. Sehabis mandi dan membebat tubuhnya dengan handuk, Riani bercermin pada kaca wastastel yang sangat besar itu. Memastikan wajahnya tak terlihat sembab. Luas kamar mandi Andika kalau boleh Riani ukur bisa sama dengan kamar tamu rumahnya berikut 2 kamar. Kadang Riani heran orang kaya itu apa tidak buang-buang yang membuat kamar mandi seluas ini. Lagi pula mau apa di kamar mandi. Saat berkaca itulah, Riani melihat Andika masuk juga ke dalam. Riani kaget karenanya. Ia mengeratkan handuk di dada lalu menunduk dan akan melewati Andika untuk keluar dari sana. Permisi, Pak. Tentu saja Andika tak akan membiarkan Riani lolos dengan mudah. Ia menggamit pinggul istrinya lalu membawa ke tepian wastastel. Pandangan keduanya beradu. Andika melihat wajah Riani sembab abis menangis. Ia sentuh pipi putih dengan titik-titik coklat di sekitar hidungnya itu. Kamu nangis. Riani menggelengkan kepalanya tapi sejenak lalu menunduk dan mengangguk. Nangis kenapa? Kini setelah jeda 5 detik Riani menggelengkan kepalanya. Ia masih diam enggan membuka suaranya. Hingga tak lama Riani terpekik kaget ketika Andika mengangkatnya ke tepian wastastel. Spontan uhui Riani memegangi kedua bahu kekar Andika agar tak jatuh. Pak, masih pengen kerja? Tanya Andika. Riani menggelengkan kepalanya. Andika terdiam menelusuri wajah cantik Riani. Di balik wajah jutek ini terdapat kesedihan yang mendalam yang berusaha ditutupinya. Usapan itu sampai ke leher dan Andika melihat kalung berliontin hati. Itu masih berada di sana.
Andika bisa saja merenggut kalung itu dalam sekali sentakan hingga jatuh terburai ke lantai. Namun ia pikirkan nanti Riani akan sangat membencinya. Benci. Andika merasa heran pada dirinya sendiri, sejak kapan ia peduli pada penilaian orang lain. Bahkan saat ia menginginkan Aprilia dulu, ia tak pernah memperdulikan perasaan Boril. Tapi sekarang, wanita yang belum 1 bulan jadi istrinya ini telah membuat pengecualian. Seolah Riani akan menjauhinya dan membencinya jika Andika melakukan sesuatu yang fatal. Membuang kalung pemberian Fahri misalnya. Dingin Pak, protes Riani. Saat Andika mulai melabuhkan ciumannya di tulang selangka Riani, Andika terkekeh. Karenanya, Riani baru saja mandi dan belum berpakaian karena Andika bisa menebak Riani tak mengenakan apapun di balik handuknya. Andika lalu memaku pandangan mereka. Apa yang bisa bikin kamu sedih, Lan? Kamu jadi istri seorang Amam Dilan Rohichan. Menantu dari keluarga Rohichan. Kami menyayangimu bahkan lebih dari orang tuamu sendiri. Kamu wanita terpilih di antara wanita yang ingin berada di posisimu sekarang. Lalu, bagaimana kesedihan bisa terselip di antara ribuan kebahagiaan yang kamu terima? Riani terkesiap mendengarnya. Andika berkata-kata dengan tulus tanpa sentakan dan wajah kesal seperti yang pria itu lakukan padanya. Saya gak cinta Bapak. Begitu juga sebaliknya, Andika terdiam karenanya. Apa yang diharapkan dari pernikahan yang dibangun tanpa cinta? Tanya Riani. Bapak bebas pegang saya sana-sini. Akui saya jadi istri Bapak di depan orang banyak, tapi, saya mau tahu, bahagiakah kita? Lagi-lagi Andika terperanjat dari ucapan Riani barusan. Ia tak pernah terpikir ke arah sana. Apa yang dikatakannya benar. Bahagiakah mereka? Tapi tentu saja sisi egois Andika lebih dominan dari nalarnya. Riani masih memikirkan ujung pernikahan ini rupanya. Yang sangat tak Andika inginkan. Tapi ia tak bisa memaksa lagi. Aprilia pernah dipaksanya. Diancamnya. Dilukainya, disakitinya. Tapi apa yang ia dapat? Kehancuran. Kali ini Andika tak bisa memaksakan kehendaknya. Jika Riani ragu melanjutkan pernikahan ini bersama, maka Andika akan membujuknya dengan cinta. Manis kan? Andika memang manis jika waras. Kita bisa coba. Apa? Tanya Riani ketika Andika menjawab kegelisahannya. Tak ada hasil tanpa mencoba, Lan, dan saya yakin kamu akan mudah mencintai saya. Ah, terdengar seperti perayu sekali bukan? Jangan heran Andika abis menonton film Bollywood bersama orang tuanya di bawah tadi. Jadi sisa-sisa drama itu masih ada. Tangan Ania tak terlalu kuat, tapi kenapa Riani merintih? Sakit ya? Sini, abang obati. Belum hangat dari mulut Andika terasa ke kulitnya yang sensitif. Mata Andika dipenuhi kabut. Sesekali ia menikmati wajah Riani yang memerah karena ulahnya. Riani terpekik kaget lagi saat tubuhnya serasa melayang ketika Andika membawanya keluar dari kamar mandi dan menuju ranjang mereka. Andika meletakkan Riani di atas ranjang berspray satin itu. Dan Andika membuka bagian atas bajunya. Mari saling mengenal, Lan. Saya bebasin kamu sentuh saya buat lebih kenal jauh sama saya. Riani melotot kala Andika tak tahu malu membuka seluruh pakaiannya lalu kini menyender pada bagian kepala ranjang. Pak, kenapa dibuka?
Pakai lagi. Malu. Ngabadinya yang membuat Riani menelan selaivanya gugup. Yang ia maksud bukan seperti ini. Kan bisa saling mengenal dengan cara yang lain. Ah. Jangan kena gigi. Lan. Emang Andika begitu? Riani dengan amatirnya tak sengaja mengenai dengan giginya. Riani mengangkat kepalanya lalu melihat Andika. Udah ah Pak. Gak bisa. Bisa? Kamu sih gak sabaran. Lagi coba. Bujuk Andika. Bak om-om mesum mengajari anak ABG cara-cara aneh yang menyenangkan hatinya. Andika mengumpul, teriaknya sambil menetralkan nafas dan melihat wajah istrinya. Inak terkejut luar biasa mendapatkan pengalaman baru seperti ini. Andika melap bibir Riani lalu tersenyum puas melihat wajah polos itu. Riani tak bicara namun dari wajahnya terlihat shock dan tangannya bergetar hebat. Lama-lama nafas Riani yang tersebak di dada kian tak bisa dibendungnya lalu ia merasa mual dan lari ke kamar mandi. Andika terkekeh karenanya. Lalu merebahkan tubuh di atas ranjang. Rianinya terlalu polos dan penurut. Entah itu satu keuntungan atau justru kesulitan untuknya. Riani akan masuk ke dalam keluarganya. Andika akan mengajari bagaimana ia harus bersikap. Dari mulai pakaian hingga nanti cara bicaranya. Ia mau Riani menjadi apa adanya di depannya namun pintar, elegan dan memukau jika di depan publik nanti. Pasti bisa, ikan cupang kesayangannya pasti bisa. Nih kebiasaan nih papa sama mama kamu kalau lagi acara repot kayak gini pasti gak nongol batang hidungnya. Omel Cindy pada Stella yang baru saja datang. Bahkan dia belum juga duduk. Stella menyenggol opanya yang duduk di sofa sambil memainkan ponsel. Opa. Oma kenapa? Tanyanya Inaksung duduk di samping Bayu. Biasa, pasangan paling romantis sebintaro ngilang lagi. Di acara penting. Jawab Bayu tanpa mengalihkan perhatiannya dari MacBook di pangkuan. Di mana ia tengah mengatur jalannya perusahaan dari rumah sedangkan di kantor tetap Alex yang bertugas. Emang Papa gak ngantor? Enggak. Tadi pagi-pagi berangkat sama Aprilia sama Azam gak tahu kemana. Stella terkekeh melihat Cindy masih menaruh kedua tangannya di pinggang sambil mencak-mencak mencari si sulung yang menghilang. Kasihan papa pasti pulang diamuk Oma, ini Pak. Kopi sama cemilannya. Riani baru saja datang dari arah dapur dan membawa nampan lalu menaruh bika Ambon dan kopi di meja kaca depan mereka duduk. Wah. Terima kasih ya Riani. Menantu bungsu itu lalu tersenyum manis dan mengangguk. Ah, Stella, saya bikinin juga ya. Tanya Riani agak terbata karena ia masih belum terbiasa mengobrol dengan keluarga besar suaminya. Gak usah tante, aku bisa bikin sendiri. Om mana? Masih tidur. Oh, tante duduk deh sini. Ujar Stella sambil menepuk sofa di sampingnya. Riani menggeleng. Makasih, tapi masih ada kerjaan. Kerjaan apa? Di dapur. Tante tuh mau jadi pengantin. Hari ini mau fitting baju. Kita percantik diri. Perawatan di rumah. Udah sini duduk. Bujuk Stella lagi kali ini menarik tangan kiri Riani yang membuatnya gemas karena tak mau juga duduk. Nah, udah sini ngobrol. Cerita-cerita sama aku. Ucap Stella yang selalu ceria sehingga bisa membuat Riani ikut tersenyum. Riani memperhatikan Stella yang pagi ini cantik sekali dengan dress rumahan namun menampakkan aura kecantikan yang tak bosan dipandang. Ditambah juga kebahagiaannya yang tengah mengandung.
Wajahnya pun selalu tersenyum dan keceriaannya jika sudah bercerita maka memenuhi seluruh rumah. Nih, cobain deh Lan. Bika Ambon buatan Mama. Sepiring bika itu disodorkan Bayu pada Riani dan Stella. Udah Pak. Tadi udah nyobain. Masih kenyang. Dusta Riani. Padahal ia belum masuk apa-apa sedari bangun tidur. Terkadang Riani kesal. Akibat perbuatan Andika semalam, ia menjadi mual dan enggan memakan makanan apapun. Ingatkan Riani untuk menolak perintah Andika yang satu itu. Riani kembali pada pembicaraan Bayu dan Stella, kamu mau bika nih Stel? Enggak ah. Manis banget. Stella langsung memegangi pipinya karena terbayang rasa manis dari kudapan lezat itu yang terasa ngilu di giginya. Lagian tiap pagi lihat itu mulu. Jangankan makan. Lihatnya aja bosen. Cibir Stella. Bayu menarik kembali piringnya dan menaruh di atas meja. Ya udah kalau gak mau. Gak bosen opa. Makan bika Ambon terus. Pertanyaan ini kamu tanyain sama Alex 40 tahun mendatang. Bosan gak dia dibikinin mie instan terus? Kalau bosan berarti istrinya kemungkinan bukan kamu lagi Stel. Ih opa. Bayu tertawa dibuatnya. Ya lagian kamu aneh, pakai nanya gitu. Opa itu gak pernah protes mau dibikinin apapun sama oma kamu. Nanti pisang goreng lah, nasi goreng lah. Biarpun gak enak atau bosan sekalipun, kata-kata itu gak akan terucap dari mulut opa. Karena pasti oma kamu bikinnya pakai kasih sayang. Stella mencibir karenanya. Begitu juga sama Alex. Kalau dia gak bosan sarna masakan kamu, kalian bisa kuat berumah tangga puluhan tahun. Menghargai perasaan pasangan itu penting. Meski kesal karena disindir hanya bisa masak mie instan saja, namun diam-diam Stella menaruh rasa kagum akan kekuatan cinta kakek dan neneknya yang masih sama besarnya di usia yang semakin senja. Begitupun dengan Riani yang merasakannya. Mereka orang berada namun dilimpahi anugerah dengan cinta di sekelilingnya yang tak segan-segan diberikan juga pada orang lain. Opa ke oma dulu ah. Kasihan lagi nungguin papa kamu tuh. Disuruh siapin WO malah ngilang, iya gi sana. Bayu pun meninggalkan dua orang wanita cantik itu untuk menemui Cindy yang masih menunggu Boril karena memang dia yang ditugaskan untuk mengadakan pesta ini. Stella tersenyum melihat Bayu yang mengendap-endap di belakang Cindy kemudian mengagetkan istrinya tersebut hingga berteriak kaget namun kemudian dipeluknya. Opa sama oma tuh gitu tante, romantis banget, Riani tersenyum juga karenanya. Yah, nurunlah ke papa. Papa juga bucin banget sama Mavi. Gak peduli di mana juga pasti deh nunjukin kasih sayangnya, Om Andika gitu juga ya. Hah. Stella tertawa melihat wajah kaget Riani. Maaf tante, kaget ya? Enggak. Stella. Ya. Kalau Mavi itu, mama. Mamanya. Mamanya aku sama Azam. Potong Stella cepat. Ia tahu kemana arah pertanyaan Riani. Mama biologis Azam tapi mama aku juga karena Mavi nikah sama papa aku. Riani terdiam masih tak mengerti dengan penjelasan Stella. Stella Jalu memiringkan tubuhnya dan mengangkat satu kaki bersila ke atas sofa demi mencari posisi yang enak untuk mengobrol dengan Riani. Jadi, gini. Aku sama Mavi itu temenan dari SD. Sampai kami SMP, SMA dan kuliah sama-sama. Bahkan Mavi itu udah dianggap cucu sendiri sama oma. Tante tahu. Sifat Mavi sama oma itu mirip banget deh saking seringnya mereka ngobrol.
Riani terkekeh karenanya. Ia memang belum lama mengenal satu persatu keluarga ini, namun apa yang dikatakan Stella jelas ada benarnya.